Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga keracunan makanan, puluhan warga di Kudus dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Diserang hama, ratusan hektar padi di Banyumas terancam gagal panen. Terdesak kebutuhan harian, seorang pembantu rumah tangga di Salatiga nekat mencuri perhiasan majikannya berkali-kali. Seekor sapi di Blora tercebur sumur. Sulitnya evakuasi membuat petugas pemadam kebakaran ikut turun tangan. Warga desa Kebonrejo Blora beramai-ramai mencoba mengangkat keluar seekor sapi yang masuk ke dalam sumur. Namun warga kesulitan sehingga meminta bantuan petugas pemadam kebakaran. Untuk memudahkan mengangkat sapi keluar dari sumur, petugas damkar memompa air dari mobil suplai damkar ke dalam sumur. Dengan upaya ini, muka air sumur naik hingga mendekati bibir sumur sehingga proses evakuasi lebih mudah. Dalam waktu 15 menit, sapi akhirnya bisa dikeluarkan dari dalam sumur. Meningkatkan volume air, kita tambahkan ke sumur sehingga sapinya bisa naik dan bisa diangkat ke permukaan. Menurut pemiliknya, sapi tercebur ke dalam sumur karena memberontak saat dibawa keluar kandang. Sapi mau saya tuntun, lalu dia lari, Mas. Lari terus sana lompat itu saya kira akan melompati sumur. Nah, ternyata malah di tengah sumur. Masuk ke sumur. Tidak ada luka pada tubuh sapi. Pemilik akhirnya membawa ternaknya kembali ke kandang. Arif Nur melaporkan dari Blora. Ratusan hektar padi di Banyumas terancam gagal panen. Tanaman padi para petani rusak akibat serangan hama wereng. Tanaman padi milik petani di sejumlah desa di Kabupaten Banyumas ini mengering dan batangnya membusuk. Hal ini terjadi karena serangan hama wereng. Tanaman padi layu dan mati mengering. Salah satu wilayah yang cukup parah menderita akibat serangan hama wereng adalah Desa Karangrau. Di desa ini, 125 hektar tanaman padi milik warga layu dan mengering. Bahkan sebagian besar telah mati. Serangan hama wereng sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Para petani di Kabupaten Banyumas tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi serangan hama wereng. Padahal seharusnya tanaman padi yang berusia 72 hari tersebut sudah mendekati masa panen. Menurut salah seorang petani, lahan padi lebih dari 1 hektar miliknya yang terserang hama wereng kini hanya tersisa setengah petak yang masih bisa dipanen. Para petani memilih untuk tidak memanen padinya karena tanaman padi membusuk dan tidak ada lagi bulir padi yang bisa diambil. Memang pertumbuhan tanaman memang udah kuat. Udah panas sekali. Kering gitu pasti geseng. Kering, nggak berbuah, nggak bisa dipanen. Artinya ini petani saat ini rugi sekali. Oh iya, rugi besar, Mas. Biasanya kan satu bau kan ada 5 ton. Kenapa sekarang? Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas mencatat ada 650 hektar sawah di Kabupaten Banyumas dalam kondisi layu dan mengering karena diserang oleh hama wereng. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Hingga batas akhir, calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang jalur independen tak ada yang mendaftar. KPU Kabupaten Semarang menyatakan belum ada calon perseorangan yang mengambil berkas pendaftaran dalam pilkada tahun ini. KPU Kabupaten Semarang menyatakan hingga batas terakhir pendaftaran pada tanggal 12 Mei lalu tidak ada bakal calon bupati dan wakil bupati Semarang dari jalur perseorangan yang memasukkan berkas pendaftaran ke KPU.
Diduga tidak adanya bakal calon bupati dan wakil bupati yang memilih maju melalui jalur perseorangan atau independen karena persyaratan dukungan yang lebih banyak serta terlalu mepetnya waktu sosialisasi pendaftaran calon perseorangan atau independen dengan batas waktu akhir penyerahan persyaratan pendaftaran. Syarat maju sebagai calon bupati dan wakil bupati dari jalur independen harus menyertakan formulir dukungan minimal 60.245 dukungan disertai dengan fotokopi KTP pendukung. Seluruh dukungan itu harus tersebar di 50% kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang. Sampai saat ini mungkin kalau pemerintah kita belum bisa memberikan secara spesifik, tetapi kita tetap mensosialisasikan itu terus-menerus, baik itu di media sosial, media cetak, kita sudah melakukan sosialisasi berkaitan dengan silakan untuk mendaftarkan diri terkait pencalonan perseorangan ini di Kabupaten Semarang. Untuk helpdesk kita buka setiap hari kerja, kita buka. Sementara belum ada yang mencari informasi berkaitan dengan calon perseorangan ini. Dengan tidak adanya calon dari jalur independen atau perseorangan, maka bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Semarang untuk pilkada tahun ini hanya akan berasal dari kandidat yang diajukan oleh partai politik. Hingga saat ini, sejumlah partai politik masih membuka pendaftaran bagi siapapun yang ingin maju dalam kontestasi Pilkada 2024. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Seorang pengusaha muda sekaligus anak anggota DPR RI maju dalam kontestasi pemilihan wali kota Tegal. Dikawal sejumlah relawan, ia mendaftar melalui Partai Keadilan Sejahtera. Bagaimana cara memajukan? Bursa calon wali kota Tegal semakin semarak. Kali ini seorang pengusaha muda, Hilmi Yasar, memutuskan mendaftar menjadi bakal calon wali kota lewat Partai Keadilan Sejahtera alias PKS. Selasa sore, Hilmi bersama relawannya datang ke DPD PKS Kota Tegal untuk mengambil formulir pendaftaran. Putra dari Ketua Komisi 1 DPR RI, fraksi PKS, Abdul Haris Al-Masyari ini bertekad siap bertarung bersama para kandidat lain. Ia mempunyai visi ingin memajukan Kota Tegal dalam sektor maritim dan perikanan sesuai usaha yang telah ia geluti saat ini. Seperti yang sudah disebutkan tadi, memang potensi dari Kota Tegal ini sangat luar biasa menurut saya. Terutama dari tagline-nya Kota Tegal sendiri Kota Bahari. Jadi menurut saya masih banyak ruang untuk improvisasi, terutama pada perkapalan dan perikanan, pada bisnis-bisnis di sekitarnya. Dan juga dari keuntungan dari bonus demografi Kota Tegal sendiri. Banyak anak muda yang kemudian masih bisa perlu ditingkatkan dalam minatnya untuk membangun Bahari itu. Sejak pendaftaran dibuka, setidaknya ada 7 orang kandidat yang mengambil formulir Pilkada Kota Tegal 2024 di DPD PKS Kota Tegal. Nantinya para kandidat akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test sebelum DPD PKS Kota Tegal menentukan siapa yang bakal menjadi calon wali Kota Tegal dari PKS. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal.